surah Al-Baqarah mulai dari ayat 8 dan seterusnya ini membahas tentang orang-orang munafik. Saking berbahayanya orang munafik ini, Allah Subhanahu wa taala sampai memanjang-manjangkan, merincikan kepada kita, hati-hati jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat dan karakter orang munafik ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dikatakan kepada orang-orang munafik ini, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kata para ulama, yang dimaksud dengan fasad, kerusakan di sini adalah al-kufru wal amalu bil ma'siyah. Mereka melaksanakan perbuatan kekufuran dan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau dikatakan kepada orang munafik ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kekufuran, jangan kalian berbuat maksiat dan dosa. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, "No, kami menghidupkan budaya, kami justru memperbaiki negeri ini." Beginilah karakter orang munafik. Padahal jelas-jelas musyrik yang mereka buat. Alasannya ini adalah budaya, alasannya ini adalah penemuan-penemuan ilmiah dan sebagainya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, kata Allah. Sesungguhnya mereka-mereka ini adalah pembuat maksiat, perusak-perusak di muka bumi ini. Asbab Allah tidak turunkan rahmat mereka ini, walakin la yash'urun, cuman mereka tidak rasakan. Makanya dalam satu hadis itu Nabi ceritakan kepada kita, ada orang asbab dia turun rahmat Allah, ada juga orang asbab dia turun laknat Allah. Misal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istabahu zina wa syuribul khumur wa duribu bil ma'azib ara Allah azza wa jalla fi samaihi. Apabila zina diboleh-bolehkan, khamar diminum di mana-mana, bidu wanita tersebar di mana-mana, Allah Subhanahu wa taala akan marah di atas arasy. Faqala lil ardi, lalu Allah berfirman kepada bumi, tazalzali bihim, wahai bumi, bergoncanglah engkau, keluarkan berbagai macam musibah untuk mereka ini. Fa in tabu wa nazau, kalau mereka bertobat, Allah cabut musibah tersebut. Wa illa ahdamaha alaihim, tapi kalau mereka tidak bertobat, akan terus dan terus Allah kirimkan berbagai macam bentuk musibah di kampung tersebut. Nah, jangan sampai kita asbab Allah turunkan musibah ini. Kita melihat negeri kita Indonesia, perzinahan semakin banyak, bahkan tidak jarang orang hamil dulu baru menikah, khamar diminum di mana-mana. Nah, mungkin ini asbab Allah Subhanahu wa taala terus menurunkan berbagai macam bencana. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Lau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard." Jikalau penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah, kami bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka dari langit dan dari bumi. Kalau beriman, coba baca kisah negeri Sabak di surah Sabak di Al-Quran. Allah ceritakan negeri Sabak itu dulu adalah negeri yang gersang, negeri yang paling miskin, tapi datang kepada mereka seorang mubalik, seorang penceramah, lalu berdakwah kepada mereka. Dakwanya pun diterima serentak oleh masyarakat Sabak. Mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang gersang, negeri yang miskin menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah ceritakan di Al-Quran. Negeri yang aman, damai, sentosa, kaya raya. Sampai-sampai saya baca dalam tafsir itu, untuk memetik buah pohon tidak perlu naik, digelar saja seperti tarpal, jatuh sendirinya buah-buah tersebut. Setelah dipungut tidak jatuh lagi. Sampai segitu makmurnya negeri Sabak pada waktu itu. Tapi setelah berganti generasi, hidup dengan kemewahan, kekayaan berkah Allah begitu melimpah, orang-orang pun mulai lupa dengan Allah. Mulai mereka berbuat maksiat, mulai mereka tidak ruku dan sujud kepada Allah, mulai dosa dan maksiat mereka laksanakan. Kemudian diperingatkan oleh para ustaz, oleh mubalik kepada mereka tentang hal ini. Mereka tidak mengindahkan, mereka tidak mau menerima. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datangkan bencana, ditenggelamkan negeri itu ke dalam lautan yang sekarang dikenal dengan laut mati, yang kalau ada pesawat lewat situ jatuh. Sampai sekarang Allah murka dengan kampung itu, namanya negeri Sabak. Ada di Al-Quran surah Sabak, bisa antum baca nanti.